Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan kedua kita dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang masih sama seperti minggu lalu. Kalau minggu lalu kita belajar tentang pengertian dan struktur teks laporan hasil observasi, maka minggu ini kita akan belajar tentang aspek kebahasaan yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi. Nah, kita mulai saja. Ini Ibu pakai teks yang kemarin ya, yang judulnya Semangka Buah yang Menyehatkan Jantung. Nah, Ibu ambil contoh dari situ. Yang pertama, aspek kebahasaan yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi adalah kalimat definisi. Kalimat definisi artinya kalimat yang menjelaskan definisi atau arti sesuatu. Cirinya biasanya menggunakan konjungsi adalah, ialah, yaitu, termaksud. Ya, seperti itu. Nah, di sini ada contohnya nih. Buah semangka adalah buah yang sangat populer di Indonesia. Itu juga masuk ke dalam kalimat definisi karena ada konjungsi adalah. Paham ya? Jadi pokoknya cari aja kalimat definisi itu kalimat yang mengandung atau menggunakan konjungsi-konjungsi yang sudah Ibu sebutkan tadi. Aspek kebahasaan yang kedua biasanya menggunakan kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi artinya kalimat yang menggambarkan sesuatu dengan jelas. Ini sudah ada contohnya. Buah semangka berbentuk bundar, cenderung lonjong, memiliki warna luar hijau dengan garis berwarna kuning yang menjulur dari atas ke bawah. Sedangkan warna dalam biasanya berwarna merah dan ada juga yang berwarna kuning. Nah, itu adalah contoh kalimat deskripsi yang menggambarkan bentuk fisik dari buah semangka. Contoh lain, Ibu berikan contoh nih. Aku mempunyai kakak perempuan yang berusia 16 tahun. Ia memiliki rambut yang panjang, berwarna coklat dan sedikit ikal. Warna kulitnya putih, matanya sedikit sipit, hidungnya mancung dan memiliki lesung pipi. Nah, itu juga masuk ke dalam kalimat deskripsi karena dia menggambarkan bentuk wajah dari kakaknya. Jadi paham ya? Pokoknya kalau dia sedang menjelaskan atau menggambarkan sesuatu lebih dari dua hal, maka itu disebutnya kalimat deskripsi. Biasanya yang digambarkan itu adalah bentuk fisiknya. Yang ketiga, aspek kebahasaan yang digunakan dalam teks laporan hasil observasi itu menggunakan konjungsi. Konjungsi artinya kata hubung. Contoh di sini. Di samping itu juga memiliki manfaat anti radang yang menyehatkan jantung serta pembuluh darah. Konjungsi dalam kalimat tersebut adalah kata serta. Jadi konjungsi itu kan namanya juga kata hubung, maka kata yang fungsinya menghubungkan kata dengan kata lain, yang menghubungkan kalimat dengan kalimat lain. Contoh lain, ayah membeli oli bensin. Terdengar rancu kan? Nah, maka dibutuhkan konjungsi. Menurutmu, konjungsi apa yang tepat digunakan untuk melengkapi kalimat tadi? Ayah membeli oli bensin. Apa konjungsinya?
Iya, konjungsi yang bisa digunakan adalah kata dan. Ayah membeli oli dan bensin. Nah, itu ya, konjungsi itu artinya kata hubung. Yang keempat, aspek kebahasaannya itu adalah kalimat simplek. Ini nanti sampai kamu kelas 11, sampai kelas 12 itu akan ditanya tentang kalimat simplek dan kalimat kompleks. Kalimat simpleks artinya kalimat yang memiliki satu struktur, atau mudahnya dia itu kalimat tunggal. Sedangkan kalimat kompleks artinya kalimat yang memiliki dua struktur. Contoh, aku sedang sakit gigi. Itu masuk ke dalam kalimat simplek karena kalimatnya cuma satu. Aku sedang sakit gigi. Tetapi kalau bunyi kalimatnya aku sedang sakit gigi dan ayah mengajakku berobat ke klinik dekat rumah, maka itu masuk ke dalam kalimat kompleks karena ada dua kalimat. Saya sakit gigi, ayah mengajak aku berobat ke klinik. Seperti itu ya cara mudahnya. Kamu perhatikan saja, namanya juga simplek. Asal katanya simple. Jadi kalimat itu dikatakan kalimat simplek kalau dia hanya memiliki satu kalimat dan tidak ada konjungsi. Kita lihat di sini contohnya. Vitamin ini membantu penyerapan zat besi. Ya sudah, ini namanya kalimat simplek karena memang cuma ada satu kalimat saja. Kalau dia menggunakan konjungsi, terus ada tanda komanya, walaupun kalimatnya sedikit, itu tetap masuk ke dalam kalimat kompleks. Contoh nih, aku membeli es krim, coklat, dan susu. Walaupun itu kalimatnya terdengar pendek, tapi itu masuk ke dalam kalimat kompleks karena dia ada konjungsi dan. Aku membeli es krim, aku membeli permen, aku membeli susu. Nah, itu kalau dijabarkan terdiri dari 3 kalimat. Jadi ingat ya, pokoknya kalimat simplek itu adalah kalimat yang satu saja, satu strukturnya. Lanjut ke aspek kebahasaan berikutnya adalah afiksasi. Afiksasi artinya imbuhan. Contoh, berlari. Itu ada imbuhan kata ber dari kata dasar lari. Jadinya berlari. Jadi afiksasi itu imbuhan ya. Nah, kita lihat contoh di sini. Berbentuk, berwarna, dijadikan, bermanfaat, memulihkan, menyehatkan, membantu, kebutuhan. Nah, saya ambil contoh menyehatkan. Menyehatkan itu imbuhan men dari kata dasar sehat dan imbuhan kan. Kalau men ketemu s, maka bukan mensehatkan, tapi jadinya s-nya luluh. Menyehatkan. Men tambah sehat tambah kan. Maka itu disebut kata afiksasi. Contoh berikutnya. Bermanfaat. Itu imbuhan dari kata ber tambah manfaat. Paham ya? Afiksasi itu artinya imbuhan. Lanjut, yang berikutnya itu adalah adanya data. Data itu biasanya berupa fakta-fakta dan biasanya juga ada angka-angka. Di sini, dengan kandungan 92%, semangka membantu kita kenyang lebih lama.
serta mengisi kebutuhan cairan di tubuh kita. Kandungan kalorinya juga terhitung rendah, hanya 42 per mangkuk, sehingga tak khawatir membuat gemuk. Jadi kalau sudah ada data angka-angkanya itu yang di situ 92%, 42 per mangkuk, maka itu masuk ke dalam data angka. Yang terakhir, aspek kebahasaan yang ada di dalam teks laporan observasi adalah adanya penggunaan kata istilah. Kata istilah adalah kata-kata yang biasanya digunakan pada bidang tertentu. Karena ini membicarakan erat kaitannya dengan bidang kesehatan, maka kata-kata istilah yang sering terdengar itu adalah likopen, antioksidan, anti radang, radikal, vitamin, zat besi, potasium, serat. Jadi pokoknya kalau kata-kata istilah itu adalah kata-kata khusus yang sering dipakai di bidang-bidang tertentu. Nah, itu ya, semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat dan kamu mencermatinya dengan baik. Ingat, membuat catatannya jangan sekedar apa yang ada di PowerPoint ini saja, tapi yang sudah Ibu jelaskan tadi dituliskan kembali supaya kamu lebih paham dan mempunyai catatan sendiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.